Oke teman-teman, hari ini saya akan memutarkan sebuah video, dan untuk video kali ini yang dibahas yaitu tentang Abraham Samad. Nah, ini lagi rame ini berita ini. Nah, di sini dulu Abraham Samad ini, nah ini di waktu forum ya, habis forum yang di Kemang itu, di habis itu, nah, dia telah berpidato atau memberi sambutan, nah, yaitu menyuarakan, nah kalau Bapak Joko Widodo ini dia bilang Abraham Samad ini menyebut Mulyono, penjarakan Mulyono, ya lah. Seret Mulyono, adili Mulyono. Nah, dan untuk sekarang ini, nah ini beda lagi nih, ya menyebutnya Bapak Joko Widodo ini dengan sebutan temen, temanku Bapak Joko Widodo. Nah, ini sangat aneh lagi nih ya, ada perubahan dalam penyebutan nama. Nah, seperti kayak Mbak Amin Rais juga. Nah, sekarang sebutannya Bapak Jokowi ini udah beda. Nah, kemarin-kemarin semua orang ini menyebut dengan nama Mulyono, 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 dan sekarang ganti baru lagi. Nah, Mas, ada yang emas, ada yang Bapak. Dan Mulyono jadi hilang menjadi Joko Widodo. Nah, sangat aneh sekali ini. Nah, apa mungkin ini apa ya, kekhawatiran atau kepanikan atau ketakutan setelah Bapak Joko Widodo ini melaporkan ke Polda Metro Jaya kemarin. Dan untuk video ini, nah ini sangat menarik dan sangat seru sekali. Nah, untuk video ini, nah, yang pasti yang dibahas yaitu Abraham Samad. Nah, dari jejak digital-digitalnya ini udah tahu, teman-teman semuanya juga udah tahu. Nah, dan seperti biasa untuk video kali ini dibahas dan dikomentari oleh teman kreator kita, yaitu Opung Parbilak. Nah, di sini Opung Parbilak nih menggoreng, merujak, nah, merosting yaitu Abraham Samad ini. Nah, ini sangat seru, sangat menarik sekali. Tentunya teman-teman akan dibuat tertawa-tawa untuk hari ini. Oke, kita langsung aja kita tonton videonya. Oke, kita langsung gas. Kalian tahu, selain Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tipa belakangan ini menunjukkan kepanikannya, ada satu orang lagi yang betul-betul panik. Kalian perhatikan dulu ini. AS Abraham Samad, Amerika Serikat. Amit. Alias Abraham Amerika Samad. Serikat. Kok panik dia, Bung? Apa hubungannya rupanya? Kita nggak tahu. Entah dianya di belakang orang ini semua. Ketika nanti dilakukan penyelidikan, ketahuanlah bahwasanya salah satu di belakang kami adalah Abraham Samad. Lo kok tahu, Pung? Kan orang ini bukannya bilang apa? Sejenisnya orang ini semua. Makhluk sejenis orang ini semua. Dr. Tipa, Rismond, Roy Suryo, Abraham Samad, Faisal Assegaf, Said Didu. Itu manusia-manusia sejenis. Berasal dari satu kandang yang sama. Dan kandang itu letaknya di RW 24. Nah, itu dia. Makanya aku bilang ya, ini udah mulai panik nih kawan ini. Ya, kita dengar dulu, kita dengar. Ini adalah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis, dan ini sebenarnya melanggar hukum. Menurut hemat saya, apa yang terjadi terhadap Mas Roy Suryo, Rismond, Dr. Tifa, dan Fadila, ini adalah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis, dan ini sebenarnya melanggar hukum, karena kebebasan orang untuk mengeluarkan pendapat itu dijamin oleh konstitusi. Jadi kalau orang paham tentang konstitusi, pemerintah paham tentang konstitusi, maka suara kritik tidak boleh dilawan dengan mengkriminalisasi seseorang lewat laporan ke kepolisian. Jokowi melaporkan dugaan ijaz palsunya ke Polda. Nah, berarti Presiden Jokowi melakukan pembungkaman gitu, Bang? Ya, jadi Presiden Jokowi ini bukan rakyat biasa ya. Dia mantan presiden yang 2 periode. Oleh karena itu dia harus bertindak sebagai seorang negarawan. Tindakan seorang negarawan itu haruslah bisa diteladani, harus bisa dicontoh. Dan tindakannya itu harus memberi nuansa kearifan dan kebijaksanaan. Seharusnya sebagai seorang mantan presiden, tidak elok rasanya Pak Jokowi melaporkan Roy, Rismond, Tifa, dan Fadila. Karena apa yang disampaikan orang-orang ini adalah salah satu bentuk kritik yang membangun, yang konstruktif, bukan pernyataan-pernyataan yang sifatnya destruktif. Jadi kalau pernyataan yang sifatnya destruktif menimbulkan huru-hara, dan huru-hara itu betul terjadi, itu yang bisa dilaporkan. Kalaupun cuma potensi huru-hara, itu juga orang nggak boleh dilaporkan. Oleh karena itu menurut saya menghimbau teman saya Pak Jokowi, ya,
supaya Wow. mungkin lebih Teman elok, saya, lebih Bapak arif, Jokowi. memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak melanjutkan laporannya. Supaya orang tetap bangga amin. terhadap sikap Pak Jokowi. Karena apa? Mantan pimpinan yang bisa diingat itu ada legasinya. Kalau Pak Jokowi membuat atau meninggalkan legasi yang bagus, maka diingat. Tapi kalau Pak Jokowi meninggalkan legasi yang tidak elok, yang memalukan, maka orang tidak akan pernah mengingatnya. Gitu. Jadi sebaiknya laporan ini tidak dilanjutkan oleh Pak Jokowi. Ataupun kalau Pak Jokowi bersikeras melanjutkan laporan ini, maka seharusnya, lagi-lagi, seharusnya aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, tidak punya dasar untuk menindaklanjuti laporan ini. Karena pertama saya lihat, ya, laporan itu, pasal-pasal yang ditujukan, itu tidak tepat. Ya, kira-kira seperti itu. Sebagai orang yang lama berkecimpung di dunia hukum. Apa katanya? Teman saya Bapak Jokowi. Kok ngaku-ngaku teman kau sekarang? Dari kalimatmu, cara kau menyampaikan kata-kata, kau juga ada kelihatan panik. Apa betul kau ada di belakang orang itu semua? Aku nanya ya. Aku nanya. Ya kan? Kemarin kalau nggak salah kau bilang-bilang itu Bapak Joko Widodo kau panggil namanya dengan Mulyono. Seret Mulyono. Adili Jokowi. Adili Mulyono. Kok berubah panggilanmu sekarang jadi Bapak Jokowi? Telur bebek. Telur bebek, telur asin. Udah sama gue kayak si Amin Rais. Kemarin Amin Rais manggil-manggilnya Mulyono. Sekarang udah Mas Jokowi. Habis kalian satu-satu. Ya, tahu ndak kalian? Dari pembicaraannya, wawancaranya dengan wartawan yang 3 menit ini, ya, banyak sekali penyesatan-penyesatan yang diceritakan, ya. Yang pertama, ya, dia katakan apa? Ya, Bapak Jokowi sebaiknya jangan melakukan pembungkaman. Pembungkaman mai hurmi. Pembungkaman. Jadi kalau misalnya ada seseorang menyerang harga diri kita, menyerang harkat dan martabat kita, sudah memfitnah, menuding, setelah itu melakukan penipuan-penipuan, setelah itu melakukan tindakan-tindakan yang menyerang harga diri dan juga keluarga, apa itu tidak perlu dilaporkan ke polisi? Selama ini Bapak Joko Widodo sudah tahan-tahan karena beliau itu presiden. Sekarang beliau itu rakyat biasa. Makanya beliau melingkang kangkung aja pergi ke Polda Metro Jaya. Ya, itu dia. Ya, jangan kalian bilang pembungkaman. Kami sudah secara langsung berbicara dengan Bapak Joko Widodo, ya. YouTuber Nusantara kemarin mengatakan, Bapak tolong segera dipolisikan. Karena ini sudah tidak bisa dibiarkan lagi, Bapak. Ini sudah keterlaluan. Ini sudah kelewatan, ya. Dan juga biar tahu kalian apa respon dari beliau. Betul. Saya akan melakukan laporan ke polisi supaya apa? Supaya ini menjadi pembelajaran bagi yang lain. Kalau dibiarkan mulut kayak Rismon, Roy Suryo, Tifa, baru siapa namanya? Si Zainal siapa? Siapa sih namanya itu, si tua bangka itu? Faisal. Zainal Fadila, itu kalau dibiarkan akan lahir lagi, timbul lagi generasi-generasi Roy Suryo kedua, Tifa kedua, Rismon kedua. Rusak bangsa ini, biar tahu kau. Kalau dibilang katanya ini pembungkaman, bukan cuma pembungkaman. Kami berharap segera dipolisikan, segera masuk penjara. Jujur aja aku bilang, ya, kami berharap ini orang, ya, yang ampak-ampaknya ini dimasukkan ke penjara, ya, di mana di situ semuanya pendukung Jokowi. Biar tahu dulu rasanya orang itu toleransi di dalam kekeluargaan. Iya. Jadi maksudmu, Bung, orang-orang jahat semuanya mendukung Bapak Joko Widodo? Bukan. Ya kan di dalam pemilihan kan juga di dalam lapas itu kan juga diberikan hak pilih bagi warga binaan. Dan mereka itu sebetulnya orang baik yang cuma salah arah. Nah, ya biarlah mereka yang membungkam. Iya. Nggak perlu Bapak Joko Widodo yang membungkam, mereka yang membungkam. Bukannya bilang apa, kalau mereka membungkam, itu sikat toilet masuk ke dalam mulut. Ngeri. Pembungkaman, terus apa lagi kau bilang? Kenapa harus dibungkam orang yang mengkritik?
Keong, ini bukan cuma sekedar mengkritik, ini sudah menghina, sudah memfitnah, sudah menuding. Ngerti kau? Kau itu kritik-kritik, kau bilang kritik-kritik. Sekarang begini, dia bilang katanya apa? Dan saya melihat ini adalah kritik yang konstruktif. Ya, ini bukan kritik yang destruktif. Kau lihat dulu ejaan yang disempurnakan, Kamus Bahasa Indonesia, ya. Artinya konstruktif itu kan membangun. Kalau membangun seperti apa? Destruktif itu kan artinya menghancurkan. Nah, kalau definisi menghancurkan seperti apa? Baca dulu bagus-bagus di Kamus Bahasa Indonesia, di ejaan yang disempurnakan. Itulah kau, ya kan? Kemarin itu kau bermain-main kau dengan hukum. Tahu nggak kalian masalahnya ini apa? Dokumen palsunya ini. Iya kan? Dokumen palsu. Ya, waktu itu kalau nggak salah ada seorang perempuan dibikinkannya KTP sama kakak palsu. Kau pun juga bermasalah kau. Ngaca dong, ngaca. Ya, itu dia. Nah, sekarang dikatakan katanya si Rismond dan kawan-kawan ini konstruktif. Dari mana konstruktifnya? Hal apa yang dibangun dengan kritikan mereka? Terbangun jalan tol dari kritikan mereka. Terbangun irigasi dan juga bendungan dari kritikan mereka. Cuman satu yang mereka hasilkan, yaitu apa? Kotoran. Dari mulut mereka itu keluar kotoran. Enak kali muncungmu itu bilang ini adalah kritik yang konstruktif. Kalah apa? Kau tanya pun sama anak-anak sekarang, kenal Roy Suryo? Kenal. Konstruktif atau destruktif? Destruktif. Sama aja udah aku bilang, orang-orang ini kan orang-orang sejenis. Satu spesiesnya orang ini semua. Ya iyalah, ya. Tahu kalian apa dibilang si Abraham Samad ini, ya? Bahwasanya tindakan yang dilakukan Bapak Joko Widodo adalah melanggar hukum. Sekarang begini, kau yang bodoh atau aku yang bodoh? Motor kita dicuri contohnya, kan begitu. Motor kita dicuri nih, kita lapor sama kepolisian, ya kan Pak? Motor saya dicuri. Loh, kenapa Bapak lapor ke sini? Loh, jadi saya mau lapor kemana? Bapak sudah melanggar hukum. Dengan Bapak melaporkan kehilangan Bapak, berarti Bapak melanggar hukum. Goblok nggak tuh? Goblok kan? Garuk-garuk kepala ini. Yang laporan tadi apa nggak kebingungan itu? Garuk-garuk kepala dia pulang ke rumah. Iya. Gimana ya polisi ini kan begitu? Di akhir video kau bilang kau itu adalah penegak hukum, iya kan? Mantan penegak hukum. Kayak gitu pola pikirmu. Rendah kau, rendah. SDM rendah. Aduh, ya, jadi udahlah ya. Apapun yang kau katakan, masyarakat nggak akan terframing ya dengan apapun yang sudah kalian lakukan di luaran sana. Nah, karena banyak masyarakat sudah mulai sadar kalian itu sebetulnya kelompok orang-orang bodoh. Orang bodoh lah coba. Logika nggak? Seorang presiden 2 kali wali kota, sekali gubernur, 2 kali presiden menggunakan ijazah palsu. Dari situ aja sudah nampak bodohnya orang ini. Itu dia. Kau bilang apa? Tolonglah kepada Bapak kami Jokowi, teman saya Bapak Jokowi. Sudahlah, nggak usah lagi dilanjutkan laporannya. Aku ngelihat tanda-tanda kepanikan juga sama kawan ini. Aku nggak tahu di belakang orang ini ada juga Abraham sama ini. Ada kau ya di belakang orang ini ya? Nanya aku ya, nanya ya. Kok panik kau? Is panik dah. Iya kan? Itu dia. Jadi kalau bicara tentang ya tindakan yang diambil Bapak Joko Widodo, ini udah paling patin ini. Sekali lapor apa orang? Habis lah. Dan sekarang kan bapak-bapak di Polda Metro Jaya kan sedang melakukan penyelidikan kan. Pokoknya habis kalian, habis. Lalu apa kau bilang lagi? Bapak Jokowi ini bukanlah rakyat biasa. Beliau adalah mantan presiden 2 periode.
Sekarang begini, status sekarang kan Bapak Joko Widodo kan rakyat biasa kan? Bukankah mulutmu yang kemarin bilang ya, setelah Mulyono menyelesaikan masa tugasnya, maka Mulyono otomatis menjadi rakyat biasa dan kita akan seret dia ke pengadilan, gitu kan? Kau kira nggak simpan aku? Ku simpan. Mari kita tengok ya, kita perhatikan. Maka kita harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Mari kita geruduk KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Siap? Adili Jokowi. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Waktu Bang Faisal Assegaf hubungi saya bahwa kita mau melakukan konsolidasi untuk menyeret, jangan pakai kata menyeret, untuk membawa keluarga Mulyono ke meja hijau. Maka saya bilang sama Bung Faisal, sampaikan sama Al Jazeera ya, sama panitia-panitia lain, bahwa karena kebetulan kemarin waktu tragedi di Kemang saya juga datang walaupun saya terlambat, dan saya melihat waktu selesai, saya melihat para preman itu dibagi-bagikan duit dan di situ ada polisi. Jadi saya bilang sama Bung Faisal, kasih tahu sama Al Jazeera besok, kalau misalnya acara ini tiba-tiba diintervensi oleh polisi, mudah-mudahan ada polisi di sini atau preman, dan kemudian meminta acara ini dibubarkan seperti kemarin, maka bilang sama mereka bahwa kita tidak akan pernah mau bubar dan acara terus dilanjutkan. Kita lawan. Ya, makanya saya bilang, Faisal kalau udah klop itu, maka saya bersedia mengundang. Karena terus terang, kemarin saya kecewa sekali di Kemang, karena ternyata hotel itu yang punya penakut. Kenapa saya katakan penakut? Ketika polisi sudah datang dan disuruh menghentikan acara itu dihentikan. Itulah yang terjadi kemarin. Padahal sebenarnya menurut saya ya perlu dihentikan. Kalau pemilik ruangan itu tetap mengizinkan, kita tetap bisa melanjutkan acara. Tapi mereka takut dan tidak melanjutkan acara. Oke, itu yang pertama. Kemudian, Bung Rafli, karena waktunya singkat, saya ingin katakan begini, bahwa penyakit orang Indonesia itu mudah melupakan, satu. Kemudian kedua, mudah memaafkan. Oleh karena itu, saya khawatir bahwa setelah tanggal 20 nanti, ternyata kita semua yang ada di ruangan ini tiba-tiba lupa terhadap kejahatan yang dilakukan Jokowi. Jangan lupa ya. Oleh karena itu, supaya kalian semua tidak lupa dan kita berkomitmen di ruangan ini, siapapun yang ada di ruangan ini, kita harus konsisten menyatakan bahwa setelah Jokowi berhenti tanggal 20, 2 hari atau 3 hari setelah itu, maka kita harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Karena kita tahu persis kalau keluarga Mulyono atau Pak Jokowi tidak diadili, maka saya sangat yakin bahwa presiden-presiden selanjutnya akan melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum seperti yang dilakukan Jokowi. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin mengingatkan kita semua, setelah tanggal 20, mari kita geruduk KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Siap? Adili Jokowi. Terima kasih. Udah kan? Udah ku bilang, ku simpan data-datamu, ku simpan. Itu dia. Ya, apa kau bilang itu? Adili Jokowi. Lalu apa dibilang Syekh Abraham Samad ini? Bapak Jokowi itu sebetulnya bukan rakyat biasa. Bapak Jokowi adalah seorang presiden, mantan presiden 2 periode. Jadi jadilah negarawan yang sejati. Sekarang begini, ku bilang samamu. Sekarang presidennya siapa? Bapak Prabowo. Jadi Bapak Jokowi apa? Mantan. Artinya apa? Beliau sudah menjadi masyarakat biasa. Artinya nggak ada beban lagi melaporkan kalian semua. Nggak usah kau rayu-rayu kayak gitu, nggak usah. Bapak Jokowi sebagai seorang negarawan sebaiknya berhentikanlah laporan itu.
Jangan Pak, jangan Bapak Jokowi. Jangan mau. Jangan mau. Nafsunya ini salah satu Abraham Samad ini salah satu orang yang bernafsu untuk menjatuhkan Joko Widodo. Karena apa? Ya, karena dia ini kemarin sempat dijanjikan jadi wakil presiden. Sempat dia ini mau dijanjikan mau jadi wakil presiden, betul. Rupanya nggak jadi. Kapasitasmu itu masih level ketua KPK, belum bisa jadi wakil presiden. Jadi itu dia, orang-orang kalau udah sakit hati dasarnya, apapun mereka lakukan. Alah. Jadi jangan kalian bilang ya, Bapak Joko Widodo itu bukan rakyat biasa lagi. Siapa bilang? Beliau itu rakyat biasa. Beliau itu sama dengan kita. Makanya waktu jadi presiden, kalian katakan adili, kalian bilang ijazah palsu segala macam. Ya, beliau nggak terlalu ngambil pusing gitu loh. Karena apa? Masih banyak fokus-fokus lainnya. Tapi sekarang jangankan masalah ijazah palsu, ya. Perkara-perkara yang kemarin yang waktu kau itu menuntut kau supaya adili Jokowi, sebentar lagi kau pun kena gulung kau. Karena apa? Ya, ini orang kemarin waktu Bapak Joko Widodo ya masih memerintah, dilaporkannya Bapak Joko Widodo ke KPK karena apa? Menurut dia Bapak Joko Widodo melakukan korupsi. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh mendatangi gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan Jumat pagi. Kedatangannya untuk melaporkan dugaan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pihak. Abraham Samad hadir bersama sejumlah tokoh, diantaranya mantan Menpora Roy Suryo, budayawan Eros Jarot, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, dan Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Julius Ibrani. Informasi awal menyebutkan para tokoh ini mengadukan sejumlah nama, salah satunya Presiden ke-7 RI Joko Widodo atas dugaan korupsi. Udah sama kok kayak si Rismond, ya. Bilang katanya ijazah palsu, sementara ijazah yang asli pun dia belum pernah lihat. Begitu juga dia mengatakan Bapak Joko Widodo korupsi. Kalau memang betul Bapak Joko Widodo korupsi, buktikan. Kan begitu? Itu dia, ya. Jadi manusia-manusia sengklek ini harus dikasih pelajaran ini. Nah, berikutnya dikatakan, bagi orang yang menyebarkan kritik, ya, kalau tidak menimbulkan potensi kerusuhan, ya biarkan saja. Dan kalaupun menimbulkan potensi kerusuhan, ya biarkan saja, nggak apa-apa itu katanya. Telor. Udah jelas-jelas ini bukan kritik, ini adalah fitnah. Udah jelas-jelas ini menimbulkan kerusuhan apa yang mereka lakukan ini. Sehingga banyaklah berbondong-bondong datang orang dari Jakarta sana ke Solo. Beradulah berlagalah sama BSJL, Barisan Sudarsono Jokowi Lover. Bentrok lah, walaupun cuma sekedar lisan, kan begitu. Ini juga menyebabkan kerusuhan gitu loh. Jangan bilang nggak menyebabkan kerusuhan. Matamu picek. Apa dibilang, kalaupun terjadi potensial kerusuhan nggak apa-apa katanya. Matamu. Kemarin waktu masih ada tenagamu keluar Mulyono. Sekarang kalian mengkirut. Teman saya Bapak Jokowi, sebagai seorang negarawan, seharusnya Bapak Joko Widodo meninggalkan legasi yang baik. Ya, karena seorang pemimpin akan dilihat legasinya. Kalau buruk yang dilakukannya, maka dia akan meninggalkan legasi yang buruk. Kalau baik yang ditinggalkannya, maka dia akan meninggalkan legasi yang baik. Sekarang aku bilang samamu, ya. Justru dengan Bapak Joko Widodo melaporkan orang ini berampat, ya, disitulah menunjukkan kepada masyarakat, ya, bahwasanya aku sedang melakukan dan juga aku sedang, ya, meninggalkan legasi yang baik. Apa itu? Penegakan hukum. Karena apa? Ya, kalau sebab Bapak Joko Widodo melakukan pembiaran, ya, itu artinya, ya, Bapak Joko Widodo sedang membiarkan kejahatan terjadi di bangsa ini. Kan begitu, ya. Jadi kalau manusia-manusia ini seperti ini tidak dilaporkan, artinya apa? Dia ingin dia itu sedang, ya, menunjukkan bahwasanya penegak hukum lemah. Kan begitu. Tapi dengan melaporkan orang-orang ini tersebut, ya, maka penegakan hukum itu bisa dijamin terjaga oleh para penegak hukum. Nah, masyarakat, ya, mulai kembali rasa percayanya kepada aparat penegak hukum. Ngerti kau, Abraham? Kalau namamu penegak hukum, kau bilang. Masa kau dukung upaya-upaya manusia yang melanggar hukum? Penegak hukum apa kayak kau?
Apa dibilang ya? Saya minta juga kepada aparat penegak hukum ya di dalam menyelidiki, tolong dulu diselidiki sebetulnya pasal-pasal yang ditujukan tidak tepat. Nggak urusanmu itu, nggak urusanmu. Pokoknya dapat, kalian semua dapat. Ya, jadi nggak ada alasan untuk tidak melakukan laporan. Ya, justru kalau ku bilang ini kurang cepat. Itu dia, ya. Jadi gitu Abraham Samad, ya. Jadi jangan berkacalah pada diri sendiri. Kalau pernah kau dijadikan tersangka, ya kau aja lah itu kan begitu. Jangan kau harapkan Bapak Joko Widodo juga mau dijadikan tersangka. Beda jauh, beda level, Wak. Beda kualitas. Ya, beda kualitas, ya. Itu dia. Kau itu kan sudah terbukti melakukan pembohongan, ya, dengan memalsukan dokumen-dokumen pribadi, ya, KTP dan KK. Untuk apa? Untuk ya melancarkan ya pembuatan paspor dari seseorang, kan begitu. Perempuan pula itu seseorang. Udah jelas, ya. Jadi pokoknya jangan pernah kalian itu tertipu dengan apa yang dibilang Abraham Samad, ya. Karena apa? Yang namanya Abraham Samad dengan mereka semua itu satu spesies. Gue bilang satu spesies, ya. Jadi udah tau lah kita, ya. Jadi jejak digitalnya ini pun juga nggak bagus juga. Ngaca dulu kalian, ngaca. Udah apa rupanya kalian bangun, udah apa rupanya kalian lakukan yang terbaik buat bangsa ini? Nggak ada. Ya, tapi pandai juga Bapak Joko Widodo, ya. Ya, kayaknya momennya tepat gitu loh, ya. Sekarang baru apa namanya melaporkan mereka semuanya. Tunggu ngumpul semuanya baru dilaporkan. Aduh, ya. Jadi itulah dulu dari Opung Parbelak, ya. Mudah-mudahan, ya, semua proses ini boleh berjalan dengan baik. Kami juga, ya, kami berharap bapak-bapak penegak hukum, baik itu yang ada di kepolisian, ya, kami harap tolong responi dengan cepat laporan dari Bapak Joko Widodo. Karena manusia-manusia seperti ini memang nggak bisa dibiarkan hidup ini. Ya, kalau bisa dimatikan karirnya orang ini semua. Kalau orangnya biarkan aja hidup, mudah-mudahan bertobat, ya. Karirnya orang ini dimatikan aja semua, biar sama-sama bikin YouTube dulu orang ini semua. Oke, itu dulu dari Opung Parbelak. Salam Parbelak, salam NKRI harga mati. Salam. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Itulah keseruan Opung Parbelak membahas dan mengomentari tentang Abraham Samad yang baru-baru kali ini. Dan apabila teman-teman ada saran atau ada pendapat, silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.